Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Embrio semua, bertemu lagi dengan saya Bang Jack. Hari ini kita akan membahas soal TO skolastik, TO ke-12. Kita akan membahas bagian penalaran umum. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang paling pasti mudah-mudahan kita diberi kelancaran pas ketika tesnya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, silakan kawan-kawan bisa lihat TO bagian umum TO ke-12-nya. Silakan dibuka, kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 pertanyaannya adalah berdasarkan paragraf 1 di atas, manakah pernyataan yang benar? Paragraf 1 ya. Kita lihat A, patahan atau sesar terjadi ketika gempa di dasar laut membuat dasar laut terbelah. Lihat, benarkah itu? Lihat yang pertama, saat gempa di dasar laut terjadi, dasar laut terbagi menjadi dua bagian yang bergeser secara vertikal, menciptakan suatu patahan atau sesar. Artinya berarti si patahan atau sesar ini disebabkan oleh si si gempa yang dia menyebabkan si dasar laut menjadi dua bagian. Berarti itu ada di kalimat pertama ya. Saat gempa dasar laut terjadi, dasar laut terbagi menjadi dua bagian yang bergeser secara vertikal, menciptakan suatu patahan atau sesar. Jadi si gempa dasar laut ini berakibat pada terbelahnya si dasar laut sehingga si sesar atau patahan itu tercipta, gitu ya. Sehingga bisa itu berekivalen dengan pernyataan yang A, patahan atau sesar terjadi ketika gempa dasar laut membuat dasar laut terbelah. Itu hampir sama dengan di kalimat yang pertama, pada paragraf pertama. Mungkin itu benar, tapi itu yang B-nya. Energi tsunami diakibatkan patahan yang dapat mencapai 5-10 meter. Kita lihat energi tsunami. Lihat kawan-kawan, kalimat kedua dan kalimat ketiga langsung. Dalam waktu 1/10 detik, patahan dapat mencapai 5-10 meter. Dari sinilah energi tsunami bermula. Energi tsunami-nya bermula dari situ, dipengaruhi oleh patahan itu, tapi bukan gara-gara mencapai 5-10 meternya gitu loh. Bukan gara-gara itunya, tapi memang gara-gara si patahannya. Oke, jadi pernyataannya tidak benar. Seolah-olah kalau misalkan ternyata si patahannya itu tidak 5-10 meter, itu nggak bakal ada energi tsunami. Padahal enggak gitu loh. Cuman si energinya bermula itu dari kebetulan di situ udah mencapai 5-10 meter gitu loh. Dan dari situlah si energi tsunami bermula ketika si patahan itu mencapai 5-10 meter. Oke, seperti itu. Bukan gara-gara si patahan mencapai 5-10 meter, tapi ketika gitu ya. Bahasanya di situ, jadi ketika si patahan mencapai 5-10 meter, disitulah si energinya bermula, makin besar gitu loh. Bukan gara-gara si mencapainya. Beda kan antara si 5-10 meter ini menyebabkan energi, sama ketika 5-10 meter si energi ada, berbeda kan? Nah, yang dimaksudkan di sini adalah di bacaan dimaksudkan ketikanya. Jadi ketika mencapai 5-10 meter, energinya bermula, energi tsunami-nya itu di bacaan. Sementara di poin B, itu energi tsunami-nya diakibatkan oleh patahan yang mencapai 5-10 meter, sehingga B jelas salah. C, air di dasar laut naik karena aktivitas gerakan vulkanik. Lihat kalimat keempat, aktivitas gerakan patahan itu membuat air di dasar laut dipaksa naik. Jelas ya kalau patahan bukan vulkanik tapi tektonik, sehingga C jelas salah. Panjang gelombang yang terbentuk bisa puluhan hingga ratusan kilometer diakibatkan gelombang laut di permukaan hanya beberapa desimeter hingga 1 meter. Kawan-kawan, lihat baik-baik pada kalimat kelima.
1, 2, 3, 4, 5 ya. Swedish Meteorological and Hydrological Institute menyebutkan bahwa kenaikan gelombang laut di permukaan biasanya, berarti kalau biasanya, ya biasanya berarti ada juga yang kemungkinan lebih dari 1 meter gitu loh, oke, atau kurang kalau biasanya. Sementara kalau yang di dek itu nggak biasanya. Jadi si panjang gelombang ini terbentuknya diakibatkan gelombang laut itu hanya beberapa desimeter hingga 1 meter, jadi mutlak kalau si yang D. Sementara dibaca itu biasanya, kalau biasanya berarti nggak mutlak. Bisa juga dia keluar dari desimeter hingga 1 meter gitu loh, keluar dari sini, jadi bisa lebih dari 1 meter atau kurang seperti itu. Oke, berarti D salah. Panjang gelombang tidak dipengaruhi oleh tinggi gelombang laut yang naik. Jelas ya. Panjang gelombang ini tadi kan berarti berhubungan. Kalau dipengaruhi berarti is oke, tapi kalau akibat enggak ya. Kalau dipengaruhi ya. Lihat baik-baik antara kalimat 5 sama kalimat terakhir tadi. Yang Swedish segala macam, namun panjang gelombang terbentuk bisa puluhan hingga ratusan kilometer. Jadi si gelombangnya, si tinggi kenaikan gelombangnya itu bisa beberapa desimeter biasanya ya, berarti ada yang lebih. Biasanya beberapa desimeter hingga 1 meter saja gitu ya. Namun panjang gelombang terbentuk bisa puluhan hingga ratusan kilometer. Artinya apa? Ada pengaruh gitu loh. Cuman pengaruhnya bukan menyebabkan atau disebabkan. Yang pengaruh saja gitu, kayak ketika tadi lah gitu loh. Sehingga jelas saya jawabnya adalah A. Oke, kita lanjut nomor 2. Berdasarkan paragraf 2 di atas, manakah simpulan yang benar? Paragraf 2 adalah simpulan yang benar. Apabila gempa besar dan jarak pusat gempa dengan daratan pendek, panjang gelombang akan besar. Kita lihat ya, panjang gelombang. Pada paragraf kedua, kawan-kawan, di situ lihat kuat tidaknya aktivitas gempa di dasar laut juga mempengaruhi energi tsunami itu sendiri. Oke, berarti semakin besar energi juga besar. Jika tsunami dihasilkan dari gempa besar di area lepas dan luas, maka panjang gelombang akan lebih besar. Jadi kalau misalnya si gempanya terjadi di area lepas dan luas, artinya jauh dari daratan, luas berarti kan? Itu loh, nggak ada daratan yang menghalangi, berarti panjang gelombangnya makin tinggi. Panjang gelombangnya makin gede, makin luas gitu ya, lebih besar, seperti itu. Maksud dari si paragraf kedua ini. Nah, si A, apabila gempa besar dan jarak pusat gempa dengan daratan pendek, panjang gelombang akan besar. Panjang gelombang itu justru pertama, ya gempanya besar, gitu ya. Terus si jarak pusat gempa dengan daratannya panjang, luas gitu loh. Nah, itu berarti akan menghasilkan gelombang yang besar. Sementara A salah karena pusat gempa dengan daratannya pendek. Kalau daratannya pendek, misalkan ini pantai. Ini si gempa, ya panjang gelombangnya akan kepotong sama si daratan gitu loh. Tapi kalau dari sini berarti panjang gelombangnya akan lebih besar seperti itu. Oke, sehingga gelombang akan besar kalau gempanya besar dan jarak ya pusat gempanya dengan si daratan itu juga jauh atau tadi lepas dan luas. Itu ada di paragraf kedua tadi, kalimat kedua di situ ya, itu maksudnya. Berarti A salah. B, apabila gempa besar, oke ya, jarak pusat gempa dengan daratan pendek, panjang gelombang akan kecil. Ya, belum tentu, yang paling pasti kalau kecil itu gempanya kecil, ya, jarak pusat gempa dengan daratannya juga kecil. Itu yang paling benar ya, yang paling benar. Yang B, si gempanya si daratannya pendek, tapi panjang gelombangnya tapi si gempanya besar. Nah, ini nggak ketahuan apakah benar-benar bakal pendek atau panjang. C, apabila gempa besar dan jarak pusat gempa dengan daratan panjang, panjang gelombang akan besar tadi. Gempanya besar, yang paling pasti ya. B juga mungkin, A juga mungkin tadi ya. A mungkin, B A mah jelas salah karena kalau pendek nih si pusat gempa dengan daratan pendek ya kemungkinannya si panjang gelombang besar agak kecil kemungkinannya, tapi masih mungkin si A tuh, cuma agak kecil. Si B tadi akan si pusat gempanya pendek, ini pantai, ini si pusat gempa pendek. Yang mungkin panjang gelombangnya kecil mungkin gitu. Seperti itu. Cuman kalau tergantung juga, kalau pusat gempanya besar bisa jadi kan kelewatan kayak gitu. Jadi yang ideal itu adalah
gempa kecil, jarak pusat gempa dengan daratannya itu pendek, ya akan pasti bakal si panjang gelombangnya kecil. Atau sebaliknya, gempanya besar, jarak pusat gempa dengan daratannya luas atau panjang tadi, berarti gelombangnya pun akan besar. Di dua ya, itu yang paling mungkin. Saya bener nih, gempa besar, jarak pusat gempa dengan daratan panjang, maka panjang gelombangnya memungkinkan sekali atau dipastikan akan besar. C benar. D, apabila gempa kecil dan jarak pusat gempa dengan daratan pendek, panjang gelombang akan besar, jelas salah ya. Nah, kalau ini harusnya kecil, dipastikan akan kecil. D, kalau panjang gelombangnya akan kecil, D benar gitu. Tapi sialnya si D salah karena kesimpulannya panjang gelombang akan besar, salah. Apabila gempa besar dan jarak pusat gempa dengan daratan panjang, panjang gelombang kecil, justru panjang gelombang akan besar kalau gempanya besar dan jarak pusat gempa dengan daratan panjang. Oke, bagaimana? C. 3. Berdasarkan tabel 1 di atas, manakah pernyataan yang benar? Pernyataan tabel. Gempa besar selalu menghasilkan tsunami yang besar. Gempa besar selalu menghasilkan tsunami yang besar. Di sini sih di tabel tidak diomongin gempa besar, tapi ini jumlahnya. Ya, gempa besar selalu menghasilkan tsunami besar mungkin ya, tapi ya tadi tergantung pusat gempanya juga kan. Kalau gempanya cuma di darat, jauh dari laut, ya mungkin nggak ada tsunami, mungkin gitu ya. Jadi si A salah pertama tadi. Gempa besar itu akan menghasilkan tsunami ya, tergantung tadi si pusat gempanya, jarak pusat gempa dengan daratan jadi seperti apa gitu ya. Itu lihat dari bacaan. Apalagi kalau lihat dari si tabel, kalau di tabel tidak ngomongin masalah besar tidaknya si gempa, tapi jumlah si gempanya. Oke, berarti A salah. B, semakin tinggi jumlah gempa, semakin tinggi pula jumlah tsunami. Semakin tinggi pula jumlah tsunami. Kita lihat si jumlah gempa hari Rabu 22, tsunaminya 6. Tinggi, benar, paling tinggi. Tapi lihat pada hari Jumat, jumlah gempanya tinggi loh, 17. Ya, tapi si jumlah tsunaminya malah cuma 1, kalah oleh hari Kamis. Yang jumlah gempanya 12, tapi jumlah tsunaminya 3. Berarti B enggak selalu ya, salah berarti. C, bencana tsunami terendah secara berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar berdasar hari adalah tsunami. Jumat harusnya oke, C benar. Jumat udah, Jumat. Selasa 2, iya Selasa benar. Ke Kamis 3, iya Kamis 3. Setelah Kamis harusnya Sabtu dulu, karena Kamis dan Sabtu itu sama-sama 3. Jadi harusnya Jumat, Selasa, Kamis dan Sabtu. Ya mau Kamis dulu, Sabtu dulu boleh, Sabtu dulu, Kamis dulu boleh, gitu ya. Tadi Jumat, Selasa, Kamis, Senin, Minggu, Rabu, harusnya itu ya. Minggu, Rabu, sehingga cek salah. Jumlah tsunami terbanyak terdapat pada jumlah gempa yang terbanyak. Jumlah tsunami terbanyak itu ada pada hari Rabu 6. Lihat gempanya 22, betul. Sehingga jawaban D benar. Oke. Jumlah gempa yang sama bisa menghasilkan jumlah tsunami yang sama. Jumlah gempa yang sama enggak, tuh jumlah gempa Senin sama Selasa sama 15, tapi jumlah tsunaminya berbeda. Oke. Sehingga jawaban tadi D ya. Lanjut nomor 4. Fakta yang tidak benar tentang efek Swalin pada bacaan di atas adalah fakta tidak benar. A. Terjadi kenaikan tinggi gelombang sampai lebih dari 2 kali amplitudo awal akibat gelombang masuk wilayah yang lebih dangkal. Kawan-kawan, ini efek Swalin ini ada juga pengetahuan umumnya, dan A ini bisa kalian dapatkan bukan dari bacaan, tapi pengetahuan umum. Dan A ini benar. Ini fakta tentang efek Swalin, berarti bukan jawabannya. Jadi efek Swalin ini benar, terjadi kenaikan gelombang sampai lebih dari 2 kali amplitudo awal akibat gelombang masuk yang lebih dangkal. Itu emang salah satu pengertian si efek Swalin. Oke. B. Ketika masuk wilayah dangkal, kecepatan laju gelombang menurun, sementara tinggi gelombang meningkat. Jadi si kecepatan laju gelombang menurun. Lihat di kalimat kedua paragraf ketiga ya. Energi perlambatan laju gelombang tsunami kalau dangkal berubah menjadi peningkatan tinggi gelombang secara dramatis. Jadi energinya turun, energi lajunya
Oke ya, si lajunya menurun, tinggi gelombang meningkat. Benar, ada di kalimat kedua paragraf ketiga. Berarti bukan jawabannya, kita cari yang salah tadi ya. Kecepatan tsunami bisa turun drastis menjadi sekitar 50 km. Kecepatan tsunami drastis 50 km saat kedalaman laut tinggal 10 meter. Saat kedalaman laut tinggal 10 meter. Oke. Tapi tinggi gelombang bisa membesar hingga 5 meter, hingga 5 meter. Tetapi tinggi gelombang bisa membesar. Kawan-kawan, itu benar faktanya ada di kalimat ke ini 1 2 3, kalimat 3 dan kalimat 4 itu ada ya. Jadi C betul. Berarti bukan jawabannya karena kita nyari yang tidak benar ya, yang tidak betul. Yang D, tinggi gelombang bisa membesar hingga 5 meter ketika mendekati daratan. Ya, tadi ya. Betul. Dan kedalaman laut hingga 10 meter. Ini sama yang tadi ya. Sementara kecepatan tsunami bisa turun drastis menjadi sekitar 50 meter. Ini sama. Ya, berbeda berbeda penyampaian saja. Maknanya sama kayak di kalimat tadi, kalimat ke-3 dan ke-4 di paragraf ke-3 itu sama maknanya, cuman berbeda redaksinya saja. Si C dan D sama. Peningkatan tinggi gelombang sedramatis disebabkan laju gelombang tsunami mengalami peningkatan dan energi pun mengalami kenaikan. Yang ada energi perlambatan, energi itu kan energinya di kalimat kedua ya. Energi perlambatan laju gelombang tsunami yang berubah menjadi peningkatan. Oke. Saat gelombang tsunami sampai daratan, energi volume yang besar ini hanya menyebabkan kehancuran. Sorry. Itu berarti peningkatan tinggi gelombang dramatis disebabkan laju gelombang tsunami mengalami peningkatan. Justru laju gelombang yang mengalami penurunan melalui perlambatan, bukan melalui peningkatan, sehingga salah. Oke. Salah ya, di kalimat kedua tadi energi perlambatan di gelombang tsunami karena laut tangga berubah menjadi peningkatan tinggi gelombang secara drastis dan juga disebut efek Swalling. Jadi si energi perlambatannya si energinya itu mengalami perlambatan, si lajunya mengalami perlambatan, bukan mengalami peningkatan, sehingga salah. 5. Berdasarkan bacaan di atas, apabila gelombang mendekat daratan, manakah pernyataan yang tidak benar? Berarti cari yang tidak benar. Berdasarkan pernyataan di atas, gelombang mendekati daratan ya, gelombang mendekati daratan. Kecepatan gelombang perlahan menurun. Kalau mendekati daratan, kita lihat ini masih di paragraf ketiga nih, paragraf ketiga. Efek perlambatan di gelombang tsunami, kecepatan gelombang tadi ya, energi perlambatan laju gelombang ya, energi perlambatan laju gelombang tsunami. Jadi berarti si lajunya mengalami perlambatan, berarti menurun ya, berubah menjadi peningkatan. Jadi si lajunya menurun, betul. Kecepatan gelombang perlahan menurun, betul berarti ya. Cari yang tidak benar nih. Peningkatan tinggi gelombang secara dramatis, ada kan? Berubah menjadi peningkatan energi, menjadi peningkatan tinggi gelombang. Jadi si lajunya menurun. Kalau semakin mendekati daratan itu si peningkatan tinggi gelombang itu naik. Oke, jadi benar ya, si B benar. Tinggi gelombang bisa membesar hingga 5 meter ketika kedalaman laut tinggal 10 meter, itu ada juga ya. Ada. D. Panjang gelombang akan lebih besar. Justru lihat ya pada kalimat yang paragraf kedua, kalimat terakhir, makin dekat dengan daratan, kecepatan gelombang perlahan menurun. Anda kan berarti benar ya, gitu loh. Hal ini sebabnya teknologi dasarnya makin nakal sehingga gelombang seperti direm. Tadi kecepatan menurun ada. Terus peningkatan tinggi gelombang naik, benar, B ya, dramatis. Nah, yang C jelas ada di paragraf ketiga tadi, kalimat ketiga keempat. Panjang gelombang lebih besar. Nah, makin dekat dengan daratan, justru panjang gelombang jadi akan lebih kecil, gitu loh. Lihat baik-baik di kalimat kalimat kedua, paragraf kedua. Jika tsunami hasilkan dari gempa besar di area yang lebih luas,
Ya, maka panjang gelombang akan lebih besar tadi. Kalau misalnya gempanya gede dan ternyata ini daratannya masih jauh, maka gelombangnya akan lebih panjang, akan lebih besar. Tapi kalau udah pendek, ya berarti panjang gelombangnya juga akan pendek karena ya kehantam sama si daratan, sehingga D salah. Oke. Benar, yang tidak benar adalah D. Kalau makin dekat dengan daratan, ya harusnya panjang gelombang dia akan makin panjang, gelombang akan makin kecil gitu karena bertumbukan dengan si daratan. Lanjut nomor 6. Berdasarkan pada bacaan di atas, pernyataan berikut adalah tidak benar kecuali cari yang benar ya. Cari yang benar. Aktivitas gerakan tektonik membuat air dasar laut dipaksa naik dan menimbulkan riak di permukaan dalam waktu yang relatif. Dalam waktu yang relatif. Kawan-kawan lihat pada paragraf pertama kalimat ketiga. Pada kalimat keempat. Paragraf pertama kalimat keempat. Aktivitas gerakan patahan itu, berarti tektonik ya, benar, membuat air dasar laut dipaksa naik benar, dan menimbulkan riak di permukaan dalam waktu singkat, bukan relatif tapi dalam waktu singkat, sehingga A bukan jawabannya. Kita cari yang benar ya, berarti tidak benar nih si A. B, kenaikan gelombang laut di permukaan paling tinggi 1 meter. Tadi lihat pada kalimat yang Swedish itu Swedish Meteorological and Hydrological Institute ya. Di situ jelaskan biasanya hanya beberapa desimeter hingga 1 meter saja biasanya. Tapi kalau biasanya ada juga mungkin yang lebih dari 1 meter. Oke. Berarti B juga tidak benar. Oke, kita cari yang benar ya. C, energi tsunami dipengaruhi oleh besar kecilnya skala gempa di dasar laut. Energi tsunami. Besar kecilnya skala gempa, energi tsunami. Kuat tidaknya aktivitas gempa di sini ya, di kalimat pertama dan kedua lihat, kuat tidaknya aktivitas gempa dasar laut juga mempengaruhi energi tsunami itu sendiri. Udah jelas ya. Jadi besar kecilnya skala gempa dasar laut, kuat tidaknya aktivitas gempanya itu mempengaruhi si energi tsunami, sehingga C benar nih ya, C benar. D, kehancuran dan tersapunya segala hal lewati tsunami yang bawahnya yang sangat besar di dasar laut. Kalau tidak salah, lihat baik-baik kawan-kawan pada kalimat terakhir paragraf ketiga. Saat gelombang tsunami mencapai daratan, jadi bukan di bawah laut, tapi saat mencapai daratan, gitu loh. Ini pembawa volume air yang sangat besar saat mencapai daratan, bukan di dasar laut, sehingga yang D salah. Berarti D salah ya kan, tidak benar gitu. Kita cari yang benar. Tadi C sih udah dapat, cuman kita lihat E. Topografi di bawah laut, pokoknya panjang gelombang tsunami. Topografi ini berpengaruhnya bukan pada panjangnya, tapi pada tinggi rendahnya gelombang tsunami. Sehingga E juga salah, yang benar adalah C ya. Cari yang benar berarti kita kan. Nomor 6 ini. Lanjut nomor 7. Manakah pernyataan yang paling benar mengenai wacana di atas? Judul yang tepat adalah asal mula tsunami dan dampaknya. Mungkin, tapi cari yang paling benar ya. Mungkin ya bisa diubah-ubah lah, tapi ini dampaknya tidak diperlihatkan, ini hanya lebih ke arah asal mula tsunami atau fenomena tsunami-nya ya, seperti itu. Jadi ya A mungkin, cuman ya kita cari yang paling benar nih. B, bisa menambahkan paragraf lagi yang membahas tentang jenis-jenis tsunami. Mungkin tapi ya nggak harus juga gitu loh. Kita cari yang paling benar dulu ya, masih mungkin nih. Pendapat kelemahan pada paragraf kedua. Kalau saat ini sih belum ada kelemahan. Kelemahannya apa? Nggak dijelaskan. Lihat dulu. Kesimpulan dari bacaan tersebut adalah tsunami terjadi karena pergerakan dasar laut. Kesimpulan dari bacaan tersebut adalah tsunami terjadi karena pergerakan dasar laut. Kesimpulan dari bacaan tersebut adalah tsunami terjadi karena pergerakan dasar laut. Tsunami terjadi karena pergerakan dasar laut. Mungkin ya. Kita mungkinkan dulu aja karena emang bisa jadi. Cuma kita cari yang paling benar. Tabel tertera tidak berhubungan dengan bacaan. Nah, ini jelas nih. Ini kan ngomongin masalah tsunami, fenomena tsunami-nya ya. Fenomena tsunami-nya gitu, bagaimana tsunami terjadi kayak gitu. Tapi si tabelnya malah distribusi tsunami dan gempa bumi.
pada jumlah tsunami dan gempa bumi. Bukan misalkan kalau gempanya segini besarnya, tsunami-nya segini panjangnya, nggak gitu si tabelnya malah. Sehingga yang paling benar dan paling pasti adalah yang E. Oke, jawabannya adalah E. Jelas ya, tidak begitu berhubungan dengan bacaan. Yang atas ngomongin masalah asal mula, bisa sama tadi ya, ngomongin masalah penyebab tsunami apa, tsunami prosesnya seperti apa. Sementara tabel malah ngomongin distribusi tsunami dan gempa bumi di Indonesia mungkin ya. Oke, lanjut kita ke paragraf selanjutnya. Jadi tadi nomor 7 jawabannya E ya. Jelas. Nomor 8. Sudah ke bacaan yang baru. Berdasarkan paragraf 1 di atas, manakah pernyataan yang salah? Pernyataan yang salah. Cari yang salahnya ya. Oralit sebagai formula penanganan diare akut dan hidrasi ringan hingga sedang masih mempunyai kekurangan. Lihat pada kalimat pertama dan kedua, kawan-kawan. Disitu dijelaskan ya. Untuk tata laksana penanganan diare akut dan hidrasi ringan hingga sedang, WHO memilih cairan hidrasi oral yang dikeluarkan oralit. Namun formula ini masih mempunyai kekurangan. Ini benar ya. Si A benar. Cari yang salah. CRO ya, CRO osmolaritas rendah dengan total osmolaritas 245 digadang-gadang akan menjadi pengganti cairan dehidrasi oral. Ini bacanya gimana nih? Saya belum searching cara bacanya 245 apa itu? Per liter lah, kayaknya per liter itu. Nggak tahu mol SM-nya apa. Oke, digadang-gadang akan menjadi pengganti cairan dehidrasi oral. Digadang-gadang. Kalau digadang-gadang berarti belum ya. Kalau digadang-gadang berarti belum. Sementara di kalimat ketiga pada tanggal 27 Maret 2002 WHO merekomendasikan CRO osmolaritas rendah untuk menggantikan oralit. Berarti ya sudah bukan digadang-gadang lagi ya, sudah diumumkan. Berarti B salah ya. Oke. C jurnal yang berjudul cairan rehidrasi ya, rehidrasi oral osmolaritas rendah dibandingkan untuk permukaan salah satu penelitian atau peneliti yang membandingkan akun penyembuhan. Itu kawan-kawan lihat ada pada kalimat 4 ya, 1, 2, 3, keempat. Beberapa peneliti bla 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 ke bawah itu jelas bahwa si Sayuti ini adalah salah satu peneliti ya, yang dia meneliti yang si jurnalnya itu gitu ya, itu meneliti tentang membandingkan penyembuhan si dan kejadian hiponatremi pada bagian CRO osmolaritas rendah dengan oralit dan membandingkan si CRO dengan oralit gitu loh. Jadi C betul, nggak salah. Yang D jurnal berjudul menggunakan metode acak dan terkontrol, itu juga ada ya. Itu di kalimat yang selanjutnya ada kalimat dari 4, 1, 2, 3, 4 dan ke 5. Uji klinis yang dilakukan secara acak terkontrol dilakukan bulan Juli sampai uji klinis yang dilakukan secara acak dan terkontrol ya. Uji klinis yang dilakukan secara acak terkontrol berarti ya si jurnal ini itu menggunakan metode itu ya. Si jurnalnya, penggunanya yang bikin si jurnal itu yang menggunakan metode tadi, sehingga jawaban D sama E jelas betul ya. Beda tadi, beda redaksi aja, beda penyampaian. Lanjut nomor 9. Berdasarkan paragraf 3 di atas, manakah pernyataan yang benar kecuali dari cari yang salah? Oke. Lanjut. Subjek penelitian 44 bayi dan anak. Jadi 20 orang mendapat oralit dan 24 orang mendapat CRO osmolaritas rendah. Itu ada ya, benar ya? Itu benar. Cari yang salah kita. Itu ada di paragraf ketiga, kalimat awal, kalimat pertama. B. Rata lama penyembuhan pada kelompok oralit ya 47,55. Oke, dan CRO osmolaritas rendah 38,25. Nah, gitu ya, kita lihat. Kawan-kawan, itu ada di kalimat kedua, paragraf ketiga ya, kalimat keduanya itu benar. Cek hiponatremi 12,5% pada kelompok CRO osmolaritas rendah dan 5% pada kelompok oralit. Itu juga ada di kalimat di 1, 2,
2, 3, 4. Kalimat keempat ya, kejadian hiponatremi 12,5%. Itu ada jelas. Berarti bukan jawabannya. Kita cari yang tidak benar berarti ya, kecuali tidak ditemukan perbedaan bermakna secara statistik. Lama penyembuhan tidak ditemukan bermakna secara statistik. Oke. Lama penyembuhannya P-nya itu salah ini, harusnya yang P013 itu adalah hiponatremi. Lama penyembuhannya 0,05, sementara yang D malah terbalik, sehingga jelas jawabannya adalah D yang tidak benarnya. Yang E itu ada di kalimat ketiga ya, yang rata kadar natrium itu udah benar. Berarti bukan jawabannya, karena kita cari yang tidak benar. Jawabannya adalah D. 10. Manakah hal yang paling mungkin terjadi apabila jumlah subjek penelitian berubah? Jadi si jumlah ini berubah, si jumlah subjek ya, si bayi tadi, si bayi dan anak-anaknya bukan 44 orang ya, berubah subjeknya. Nah, mana yang paling mungkin terjadi? A. Rata lama penyembuhan pada jam kelompok lain, ya mungkin terjadi, mungkin berubah juga sih kalau si A, ya kan? Soalnya tadi rata lama penyembuhan itu si subjek penelitiannya 44 bayi dan anak, yang dibagi 24 orang CRO osmolitas dan 20 orang oralit. Jadi kalau diubah mungkin nggak berubah, ya mungkin tetap, mungkin juga berubah mungkin ya. Tapi kita cari yang paling bisa terjadi. B. Rata kadar natrium bermakna semakin rendah, jelas itu juga sama ya, itu di paragraf ketiga itu jelas itu terjadi kalau si 44 bayi ya, 40 bayi anak gitu, 24 orang yang mendapat sel mantas dan tadi 20 orang yang mendapat oralit. Kalau seperti itu formasinya, B hasilnya. Kalau diubah ya mungkin tetap bisa ini, bisa juga berubah gitu loh. Oke ya. C. Kejadian hipotrami 12 sama, ini sama. A, B, C sama. Artinya gini, A, B sama C itu hasil ya, hasil uji dari yang subjek penelitiannya 44 bayi dan anak, yang dibagi tadi 24 orangnya mendapat CRO osmolitas dan 20 orangnya mendapat oralit. Nah, kalau si 44 orang yang diubah, apakah hasilnya akan seperti ini? Ya mungkin dia seperti ini, mungkin juga berubah. Jadi A, B, C belum tentu pasti terjadi. Mungkin terjadi, mungkin, tapi kita cari yang pasti dulu nih ya. D. Randomisasi sederhana menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang mendapat CR osmolitas rendah dan yang mendapat oralit tetap digunakan. Ini jelas kan? Mau siswa penelitiannya di 100 orang, kayak ini ngomongin pembandingannya antara CR osmolitas sama si oralit. Jadi kalau misalnya subjek penelitiannya berubah jumlahnya, misalnya 100 orang, ya tetap kali bagi 2 kan? Yang menggunakan CRO sama yang menggunakan oralit. Jadi D jelas pasti terjadi. Oke, D jawabannya. Coba randomisasi sederhana menjadi 2 kelompok, yang yaitu kelompok yang mendapat CRO osmolitas rendah dan mendapat oralit tidak digunakan. Oh, jelas digunakan. Orang kan emang cuma membandingkan 2 itu. Berarti berapapun orangnya ya dibagi 2 itu, CRO oralit gitu loh. Pasti itu. Jadi D jawabannya ya. 11. Salah satu kelemahan teks di atas adalah data penelitian tidak terlalu detail. Ini jelas detail banget ya. Oke, A jelas salah. Terlalu banyak istilah yang tidak banyak dimengerti. Orang ini penelitian, yang mengerti ini ya orang-orang yang berkutat di bidang inilah. Jadi bukan sebuah kelemahan, karena jelas di sini penelitiannya dia seorang peneliti dan mungkin dokter atau apoteker mungkin seperti itu yang mengerti ya mereka, karena si sebenarnya jurnal ini sebenarnya dikhususkan untuk mereka gitu loh. Oke, jadi kalau ada orang yang tiba-tiba misalkan ya, saya guru bahasa Indonesia misalkan nggak paham itu tadi apa istilah penyebutan 245 MOM SM apa ya, itu bukan kelemahan gitu loh. Karena emang kayak apoteker atau misalnya si dokter yang menggunakan jurnal ini dia pasti paham. Oke, sehingga si B tidak merupakan sebuah kelemahan. Kecuali kalau si jurnalnya emang tuh jurnal umum banget, jurnal untuk seluruh manusia misalkan, oke, atau jurnal untuk semua bidang seperti itu ya, tentang kemanusiaan lah,
mungkin tadi sebuah kelemahan karena semua orang harus paham tentang kemanusiaan. Tapi kalau ini ya enggak semua harus paham. B ya, jelas bukan sebuah kelemahan karena ini emang di bidang tertentu. C, kalimat tidak padu pada paragraf 3. Kalimat tidak padu pada paragraf ketiga. Mana yang tidak padunya? Enggak ada yang tidak padu, jelas ya. Kalimat tidak padu paragraf 1. Enggak ada juga kalimat tidak padu. Yang paling pasti adalah ya tinggal di antara paragraf 1 dan 2 terdapat gagasan utama dari 1. Kawan-kawan jelas di paragraf 1 itu gagasan utama dari 1. Pertama ngomongin tentang si WHO awalnya milih si Oralit, terus akhirnya merekomendasikan si CRO. Nah, terus tiba-tiba jadi ngomongin masalah si jurnal. Harusnya kalau mau dibagi jadi 2 paragraf gitu loh. Paragraf 1 dari untuk tata laksana sampai dengan untuk menggantikan Oralit ya, sampai situ. Paragraf 1, paragraf keduanya di beberapa peneliti sampai dengan Jamil Padang itu paragraf kedua. Jadi ada emang gagasan utama lebih dari 1 di mana di paragraf ke-1. Lanjut nomor 12. Manakah pertanyaan yang jawabannya ada pada bacaan di atas? Pertanyaan, mengapa WHO memilih cairan rehidrasi oral yang dikenal dengan Oralit? Yang dikenal dengan Oralit. Cairan cairan rehidrasi oral saya belum. Cairan rehidrasi oral dikenal dengan Oralit. Enggak ada ya, enggak disebutin kenapa milih Oralit, enggak. Apa kriteria inklusi yang ditetapkan pada studi penelitian 4 bayi dan anak? Tidak ada, jadi disebutkan cuma kriteria inklusi aja. Cuma apa-apanya kriterianya enggak disebutkan. C. Apa yang dimaksud dengan randomisasi sederhana? Tidak ada juga disebutkan. D. Apa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap subjek penelitian? Kesimpulannya sih, apa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap subjek penelitian? Kesimpulannya ada. Cuma di sini yang disebutkan kesimpulannya adalah enggak ada. Kalaupun disebutkan kesimpulan tadi, malah di sini hasil-hasilnya bukan kesimpulan. Mengapa WHO merekomendasikan CRO semata rendah? Ya jelas ya, itu di kalimat kedua pada pertama. Formula ini Oralit, ininya Oralit ya. Formula ini masih punya kekurangan. Kenapa WHO merekomendasikan CRO semata rendah? Ya karena Oralit masih mempunyai kekurangan. Sehingga jawabannya adalah ada jawabannya. Itu di kalimat kedua pada pertama. Lanjut nomor 13. Manakah pertanyaan yang jawabannya ada pada bacaan di atas? Manakah pertanyaan 13 ya. Pernyataan lama penyembuhan dinilai berdasarkan frekuensi, konsistensi diare dan kadar natrium diperiksa pada saat pasien sembuh berhubungan dengan pernyataan berikut kecuali cari yang tidak berhubungan dengan si hasil-hasil penelitiannya. A, itu hasil penelitian, berarti berhubungan dong ya dengan si tadi lama penyembuhan segala macam berhubungan. B, itu hasil penelitian berarti berhubungan juga dong ya. C, data dengan tingkat kemaknaan. P, jelas ya itu berhubungan dengan si hasil penelitian. Uji klinis secara sempurna dilakukan bulan Juli sampai September di bagian kesehatan anak RSM Jamil Padang. Nah ini tidak berhubungan. Kenapa? Ya masalahnya untuk waktu bisa kapanpun, ya untuk tempat bisa dimanapun sebenarnya, gitu loh. Itu tidak langsung berhubungan dengan lama penyembuhan dinilai berdasarkan frekuensi, konsistensi diare dan kadar natrium, tidak begitu berhubungan. Membandingkan penyembuhan kejadian lebih pada bagian seros masih rendah dengan Oralit. Benar, orang itu sih berhubungan sekali, emang orang itu sih yang dibandingkannya, ya. Sehingga jawaban yang tidak berhubungan adalah D. A, B, C berhubungan karena itu bagian dari hasil penelitian. Si E berhubungan kenapa? Karena itu yang diteliti, perbandingan itu yang diteliti. Ya. Si D berarti jelas salah. Ya, berarti jawabannya adalah D. D itu tidak begitu berhubungan. 14. Yang terakhir. Berdasarkan bacaan di atas, maka kesimpulan penelitian yang paling ideal. Kesimpulan penelitian. Kalau kesimpulan penelitian berarti dia adalah rangkuman dari hasil penelitian. Oke, A. Lama penyembuhan lebih cepat pada pemakaian seros kualitas rendah dibandingkan Oralit dan kerja hipotermia lebih banyak pada pemakaian seros kualitas rendah walaupun secara statistik tidak didapatkan perbedaan.
Ini mungkin jelas ya, benar. Ini mungkin nih sebuah kesimpulan karena tadi kita lihat silang penyembuhan sudah dilihatkan dan bukan langsung hasil tapi mengenai kesimpulan. Jadi A mungkin. B ini bukan kesimpulan, ini masih hasil. C juga masih hasil. E WHO menegaskan kemampuan rendah untuk menggantikan oralit. Ini bukan kesimpulan penelitian, ini mungkin kesimpulan bacaan. Hasil penelitian terangkum dalam jurnal yang berjudul cairan. Ini bukan kesimpulan penelitian. Ini cari kesimpulan penelitiannya. D sama E bukan kesimpulan penelitian, itu bagian dari bacaan. Sementara B sama C itu hasil penelitiannya, ya, bukan kesimpulannya. Kesimpulan itu ya berarti lebih apa ya? Kesimpulan itu berarti harusnya lebih ringkas, tidak lagi membawa-bawa tentang si hasilnya, angka-angka segala macam. Yang paling pasti intinya apa sih gitu? Itu kesimpulan kan? Nah itu ada di A. Oke, jawaban adalah A. Baik kawan-kawan, untuk penelitian untuk penelaran umum ini 14 nomor sudah kita lewati. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa paham. Seperti biasa, kalau ada suatu hal silakan ditanyakan. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah-langkah kita. Berdoa, dipersilakan. Sudah selesai. Sampai ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.